Halo siswa cerdas, pada saat ini kita akan belajar tentang vektor. Dalam kehidupan sehari-hari, vektor ini tentu dapat kita temui baik itu dalam bidang teknologi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang teknologi dapat kita lihat yaitu dengan menggunakan GPS, Global Positioning System. Saat kalian pergi ke suatu tempat, tentu kalian melihat bagaimana pergerakan, misalkanlah ojek online. Dari mana bergerak dan kemana pergi, seperti itu. Nah, inilah manfaatnya vektor ini. Namun dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita lihat, misalnya kalian ingin menyeberang menggunakan perahu, itu juga termasuk dalam vektor. Jadi vektor itu apa? Vektor itu kata kuncinya adalah dua. Yang pertama adalah arah dan jarak. Kalau sudah ada yang dua ini, berarti itu adalah termasuk vektor. Vektor itu digambarkan sebagai anak panah, seperti ini. Misalkan terdapat vektor dari titik A ke titik, katakan titik B ya, titik B. Maka seperti ini ditaruh. Nah, atau bisa juga vektor ini dibuat posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Inilah berarti gerakannya dari A ke B dan panjangnya biasanya dibuat seperti ini. Seperti nilai mutlak ya. Itu katakanlah vektor A. Atau juga dibuat arahnya seperti itu dari A ke B. Ini sama dengan panjang vektor. Gitu ya. Kita ambil contoh. Di sini diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya yaitu 2 satuan. Di sini ditanya panjang vektor AC dan AG. Mari kita kerjakan. Pembelajaran pada saat kalian SMP tentu sudah pernah belajar tentang bidang. Dalam hal ini adalah segitiga. Berarti kita harus mencari AC-nya gitu kan. Nah, untuk mencari AC ini sama dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Itu AC kuadrat sama dengan vektor AB dikuadratkan tambah vektor BC dikuadratkan. Tentu ini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sehingga 2 kuadrat dikali 2. Berarti panjang vektor AC-nya adalah akar 4 adalah 2. Sisa di sini 2 ya. 2 satuan. Seperti ini. Kemudian, kalau kita gambar lagi untuk mendapatkan vektor AG, seperti itu, langsung aja kita langsung membuat gambar sini. Di sini itu ada A, di sini ada G, di sini C. Tadi AC sudah ada ya, 2 akar 2 satuan, sedangkan GC-nya itu 2. Sehingga untuk mencari AG-nya juga ya, panjang vektor AG kuadrat sama dengan panjang vektor AC dikuadratkan tambah panjang vektor CG dikuadratkan. Seperti ini ya. Sehingga di sini 8 tadi ya. Tuh. Atau kita buat sini 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sehingga 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 1 sehingga panjang AG adalah 2 akar 3. Seperti itu ya. Jadi di sini nih, inilah cara mencarinya dan saya pikir ini masih sangat dasar sekali ya karena di SMP juga sudah dipelajari. Namun ada beberapa hal yang perlu Bapak beritahu bahwa dalam vektor itu ada perbedaan-perbedaan yang harus kita pahami. Yang pertama, yaitu vektor AB itu tidak akan sama dengan vektor BA. Meskipun panjangnya sama, kalian juga harus ketahui kalau kita buat ini panjangnya, makanya kan sama. Karena mau dari manapun kalian bergerak, asal masih pada garis yang sama, dari atas, bawah, tentu panjangnya sama. Seperti itu. Beda dengan kalau kita melihat yang ini. Ini kan berbicara tentang arah, bukan berbicara tentang jarak. Seperti itu. Sedangkan ini berbicara tentang jarak saja.
Meskipun arah yang dilaluinya itu berbeda, tetapi dia menghitung jaraknya saja. Vektor ditinjau dari sudut pandang geometri. Termasuk yang pertama, kesamaan dua vektor. Ada 3 hal yang harus kita pahami bahwa dua vektor itu sama. Yang pertama itu harus sejajar. Pertama adalah sejajar. Sejajar itu apa? Sejajar adalah jika dua buah garis itu diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Seperti ini. Sejajar. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah panjangnya itu harus sama. Katakan ini adalah vektor A, sedangkan ini adalah vektor B. Itu panjangnya harus sama. Kemudian dikatakan vektor itu sama, yaitu kalau arahnya juga sama. Meskipun dia sejajar seperti ini, sama panjangnya, tetapi arahnya berbeda, berarti itu bukan vektor yang sama. Seperti itu ya. Dengan kata lain, vektor itu sama. Misalkanlah kita ambil dua buah garis, kita himpitkan, dia tentu akan menjadi sama. Garisnya sama, arahnya sama, panjangnya sama, dan juga sejajar. Itu ya. Itu mungkin kata sederhananya. Yang kedua, operasi penjumlahan vektor. Pada segitiga ABC, dengan vektor AB itu vektor A, kemudian BC vektor B, kemudian kita mencari vektor AC. Berarti vektor AC adalah penjumlahan dari vektor A dengan vektor B. Dan harus searah. Di mana searah itu mulai dari A ke B, kemudian B ke C, itu searah. Sehingga penjumlahan ini menjadi tambah. Ya. Kalau dia berarti tidak searah, misalkan ini di sebelah sini, arahnya berarti itu bukan penjumlahan, tapi pengurangan. Kalau yang ABC tadi merupakan penjumlahan dengan pendekatan segitiga, sekarang kita masuk penjumlahan dengan pendekatan jajar kencang. Pada jajar kencang ini, telah diketahui yaitu vektor AB adalah vektor A, kemudian AD adalah vektor B, kemudian kita mencari yaitu vektor AC. Tadi Bapak katakan di sini bahwa di sini adalah searah ya. Searah kan? Tapi di sini nggak searah. Tapi ini kan nggak searah antara AD dengan AB kan nggak searah. Tapi di sini hasilnya itu adalah vektor A dan vektor B. Kenapa dia penjumlahnya itu tambah? Berarti belum searah. Sebenarnya itu searah. Kita masuk tadi kesamaan dua buah vektor. Vektor AD ya, dengan vektor BC ini kan adalah dua vektor yang sama. Berarti di sini juga adalah vektor B. Kan dua vektor yang sama. Berarti juga di sini vektor B. Nah, berarti kalau kita ingin menjumlahkan untuk vektor AC ini, itu berarti vektor AB ditambah vektor BC. Seperti itu. Vektor AB itu adalah vektor A, sedangkan BC adalah juga B. Makanya hasilnya adalah vektor A ditambah vektor B. Begitu. Kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian vektor A itu sama dengan vektor B, vektor B adalah vektor AD, kemudian vektor C adalah vektor AE, kemudian ditanya itu adalah vektor A dikurang B, dan seterusnya. Nah, mari kita jawab bagaimana hasilnya. Termasuk yang A. A dikurang B. A di sini berarti ada AB ya. Kemudian B ini kan ada AD. Kemudian kita buat AD itu menjadi positif. Itu menjadi DA. Kemudian kita pindahkan DA ini
ke depan, sehingga AB-nya di belakang. Nah, di sini ada yang sama nih. Ini. Berarti itu kita coret sehingga A dikurang B, vektor A dikurang vektor B adalah menjadi vektor DB. Sehingga yang ini itu coret. Begitulah caranya. Sekarang kita menjawab yang B. Itu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Di sini berarti adalah A, kemudian AD adalah B, kemudian AE adalah C. Nah, bagaimana caranya supaya A tambah B tambah C ini menjadi searah? Jadi kita buat kesamaannya masing-masing. Nah, supaya dapat dia bersambung, tentulah kita buat dengan vektor AB ini, vektor B ini atau AD ini menjadi ke BC. Ke BC. Seperti itu. Di sini katakan ya. Kemudian AE-nya yaitu C menjadi CG karena dia vektor yang sama. Sehingga kalau kita tarik ini ke AB, kemudian ke BC, kemudian ke CG, dia searah ya. Berarti inilah AG. Nah, inilah AG sehingga ini adalah vektor AG. Jawabannya. Kalau kita buat dengan yang lain, maksudnya arahnya lain juga bisa. Tapi ini, katakanlah kita inginkan itu AD. Berarti kita harus pindah menjadi AB itu menjadi katakan ke sini ya. Berarti AB-nya adalah DC. Seperti itu. Kemudian AE-nya itu tetap ke CG. Berarti di sini pergerakannya adalah kemari. Sehingga tetap jawabannya adalah ke AG. Nah, jawabannya juga ke AG. Nah, begitulah caranya. Pertanyaan C, yaitu vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Tadi vektor A itu adalah AB, kemudian vektor B adalah AD. Kemudian vektor C adalah AE. Nah, ini ya. Berarti kita ambil di sini AB, kemudian AD. Berarti ini tadi kalau kita menggunakan dengan metode jajar genjang, vektor AB ditambah dengan vektor AD sama dengan vektor AC kan? Ini kan. Berarti di sini berarti AB dengan AD adalah vektor AC. Vektor AC ya. Vektor AC. Kemudian kita ubah lagi, yaitu vektor AE yang ini kita buat menjadi positif sehingga menjadi EA. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kirinya. Vektor EA tambah vektor AC. Sehingga di sini ada yang sama. Terus kita coret ya. Begitu. Sehingga vektor A ditambah vektor B kurang vektor C ini adalah vektor EC. Nah, begitu caranya. Sekarang kita masuk ke D. Vektor A yaitu adalah B ya. B. Kemudian dikurang dengan AD. Kemudian ditambah dengan AE. Kalau kita hubungkan dengan AD, kemudian dengan AE, kalau kita penjumlahan dengan metode jajar genjang, berarti di sini jawabannya adalah AH ya. Oke, berarti di sini kita masukkan AB dikurang AH. Itu. Kita lanjutkan lagi. Berarti AB ditambah HA
sama dengan kita pindahkan HA-nya ke depan, HA ditambah AB, kemudian A-nya gitu kita coret, sehingga ini adalah HB. Berarti A dikurang vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor HB. Beginilah cara menjawabnya.